Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Create Up Sociopreneur atau Sociopreneurship. Ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu social dan entrepreneurship. Sama seperti namanya, Sociopreneur ini juga menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Akhir-akhir ini istilah sociopreneurship atau sociopreneur adalah hal yang sudah semakin banyak dibicarakan di kalangan generasi milenial. Istilah yang juga disebut dengan social entrepreneurs ini secara umum juga bisa diartikan dengan agen perubahan atau seseorang yang mempunyai visi dan misi yang kuat, atau bisa juga mereka yang mencari perubahan secara lebih sistematis. Sociopreneur atau sociopreneurship ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu sosial dan entrepreneurship. Sama seperti namanya, sociopreneur ini menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Dilansir dari laman Investopedia, sociopreneur adalah mereka yang berusaha untuk menggunakan berbagai cara bisnis agar bisa mengatasi masalah bersama-sama. Mereka yang bergerak pada bidang ini harus berani mengambil risiko dan berusaha lebih keras untuk bisa memberikan dampak yang positif dengan adanya berbagai inisiatif yang dilakukannya. Bila pada umumnya suatu bisnis berusaha keras untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, maka sociopreneur berbeda. Sociopreneur adalah bisnis yang lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada mengejar profit. Tapi itu bukan berarti sociopreneur mengabaikan profit. Kegiatan yang mereka lakukan tetap mampu menghasilkan profit, tapi profit tersebut lebih banyak digunakan untuk membuat suatu aksi yang positif daripada nilai keuntungan semata. Dikutip dari laman HubSpot, indikator kesuksesan pada suatu sociopreneur adalah saat bisnis tersebut mampu memberikan efek yang sangat positif untuk dunia. Saat ini ada berbagai bidang sociopreneur yang banyak tersedia, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, industri kreatif, kemanusiaan, sampai dengan penyediaan akses pada berbagai daerah terpencil. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait tema kita hari ini, menilik platform sociopreneur berbasis lingkungan hidup, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Miftahur Ben Robani, selaku CEO dari Lindungi Hutan. Selamat pagi Mas Ben. Halo, selamat pagi Mas Vicky dan apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Mas Ben ya. Oke. Ini kayaknya masyarakat ataupun mungkin pemirsa dari IDX Channel ingin mengenal lebih dalam mengenai Lindungi Hutan. Mungkin Anda juga setelah itu bisa sampaikan proses inisiasi dari platform Anda seperti apa, Mas Ben? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, pemirsa IDX Channel. Nama saya Ben dari Lindungi Hutan, bukan Peduli Lindungi. Beberapa ada yang nanya sertifikat vaksin ke kami. Kami dari Lindungi Hutan, sebuah platform yang membantu orang-orang di perkotaan, masyarakat perkotaan untuk bisa terhubung ke komunitas di sekitar hutan, dengan mereka bisa bantu mereka lewat menanam pohon gitu. Jadi sesimpel orang di perkotaan bisa ikut kontribusi untuk menanam pohon di hutan-hutan di Indonesia gitu. Awalnya Lindungi Hutan kita basisnya ada di Semarang, dan ceritanya memang bermula dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ketemu sama komunitas yang mereka aktivitasnya memang nanam mangrove, tapi ya untuk membantu mereka harus ke sana gitu. Jadi awalnya karena kita anak-anak komputer gitu ceritanya, gimana kalau kita membantu akses ke mereka ini bisa dari manapun. Apalagi kalau sekarang itu belanja bisa dari rumah, apa dari rumah, kenapa nggak bisa kita nanam pohon, penghijauan, reboisasi juga dari rumah. Awalnya kayak gitu sih Mas. Oke. Sampai akhirnya sudah berjalan sudah berapa tahun Mas Ben? Desember ini kita tahun kelima ya, dari 2016. Baik. Oke, kalau dilihat dari konsepnya, ini nampaknya konsep yang mengarah ke sociopreneur. Mengapa konsep ini dinilai menarik, dan bagaimana sebetulnya Anda melihat konsep bisnis sociopreneur ini menjadi satu konsep yang potensial sebetulnya? Yes, jadi kalau menilainya memang asalnya kita pengen masyarakat di sekitar hutan itu juga bisa
sejahtera ya, karena mereka melakukan hal yang baik, kenapa nggak disupport gitu. Saya selalu bicara kenapa pun sosiopreneur itu harus planner, nggak cuma sosio, karena gimana kita bisa bantu orang lain kalau kita belum beres dengan perut kita sendiri gitu. Jadi kenapa kita akhirnya jadi sebuah startup sosiopreneur ini, agar mimpi cita-cita kita itu bisa terjaga karena kita juga sudah selesai dengan diri kita gitu. Makanya yang jadi bahannya ketika orang ngomongin sosiopreneur kan kadang niat baik aja gitu, tapi nggak disupport dengan bisnis model yang tepat gitu. Makanya kami lebih mencari titik tengahnya, gimana kita bisa berlaku baik tapi juga sejahtera, minimal diri kita sendiri sebelum ke orang lain gitu sih. Baik, artinya ada value lain yang kemudian dikejar oleh perusahaan sendiri, selain ya ada sisi bisnisnya, tapi juga ada pemenuhan nilai-nilai sosial lah yang kemudian terjadi di masyarakat. Oke, Mas Ben, kalau dilihat dari ini kan, kalau saya kemudian menyimpulkannya adalah jika masyarakat tertarik dan juga memiliki perhatian yang lebih terhadap keberlanjutan lingkungan yang ada di Indonesia, keberadaan pohon dan lain sebagainya, mereka ingin berpartisipasi, tentu saja mereka menyalurkan donasi lah ya. Nah, target donaturnya apakah hanya mengerja retail saja atau juga mengakomodir dana-dana CSR dari perusahaan untuk kemudian disalurkan dan dikonversi lah dalam bentuk pohon ataupun mungkin tanaman-tanaman mangrove? Iya, jadi begini Mas Wiki dan para pemirsa, jadi kami itu punya mantra atau tagline-nya itu bersama menghijaukan Indonesia gitu. Menghijaukan Indonesia itu cita-cita yang mulia, tapi ada kata bersama di depan, karena ini hal yang gede, nggak bisa kita selesaikan sendiri gitu. Jadi kita pengen ngajakin semua pihak, siapapun mereka ya, baik personal atau komunitas, bahkan ke perusahaan untuk ikutan terlibat. Jadi kita nggak mengkotak-kotakan siapa yang akhirnya bakal kita layani gitu. Jadi siapapun datang. Makanya di tiap tahunnya itu kita selalu bikin eskalasi dari mulai kita dulu ngajakin semua orang, kemudian makin kita juga pernah nawarin gimana kalau pakai satu kaos ini sama dengan nanam 10 pohon, kemudian pakai apapun segala macam, sampai yang terakhir tuh kita punya namanya kolaborasi, which is kolaborasi untuk nanam pohon gitu. Itu targetnya memang mulai dari yang paling kecil UMKM gitu, bahkan turunan atasnya itu namanya korporatri, untuk korporat untuk nanam pohon gitu. Jadi memang sasarannya dengan servis yang rada beda karena kebutuhannya juga beda, akhirnya kita gimana agar bisa relate ke semua orang, karena ya mereka perlu diajak Mas, bukan perlu disalahin ya. Kadang kan kita selalu mindsetnya mereka salah tapi kita nggak ngasih solusi, makanya kita lebih kayak ngajakin mereka bisa bareng-bareng gitu. Oke. Yang cukup membuat saya penasaran adalah sisi bisnisnya dari mana, Mas Ben? Karena kalau dilihat dari sisi sosionya ataupun mungkin sisi bagaimana kemudian memberikan sumbangsi lah terhadap isu-isu lingkungan ataupun isu-isu sosial, ini kemudian sudah ter-highlight lah. Tapi saya pengen tahu sebetulnya dari sisi bisnisnya gimana sih bentuknya gitu? Yes, jadi karena kita awalnya juga jadi platform crowdfunding atau penggalangan dana, kita adaptasi juga dari platform penggalangan dana yang lain ya. Mereka ngambil fee 5%, kalau di peraturan bisa nyampe 10% dari setiap donasi yang masuk. Dan atau kami kan karena melakukan penanaman, kita kerjasama dengan partnernya di lapangan, itu kita ngambil margin di sana gitu, karena kita nggak cuma nanam, tapi setelah nanam itu dirawat, setelah dirawat itu kalau ada yang mati kita coba untuk sulam kembali, dan kita ada monitoringnya, bisa diakses di website. Jadi servis-servis itu yang kita jadikan untuk margin ke biaya ke petaninya gitu. Jadi misalnya biaya satu pohon 10.000, kita itu bisa ambil 1.000-2.000 dari sana setiap pohon ditanam. Oke, ya ini juga konsep seperti ini juga memang diterapkan di beberapa platform donasi lainnya begitu ya. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Power Breakfast. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Power Breakfast dan kita masih ada di segmen Create Up, dan saya masih ngobrol sama Mas Miftahur Ben Robani, CEO dari Lindungi Hutan. Mas Ben, bagaimana upaya dari Anda sendiri untuk menyeimbangkan sisi sosial dan juga sisi bisnisnya dari Lindungi Hutan ini? Jadi biasanya yang saya temui dan saya alami sendiri, kadang bisnis yang awalnya dari sosio itu kadang kuatnya di sosionya gitu, nggak begitu banyak menyentuh sisi bisnisnya. Jadi secara personal dia memang suka hal-hal yang baunya lingkungan, pendidikan dan seterusnya.
dan dia nggak mau menarik orang yang tahu bisnisnya. Jadi ujungnya biasanya juga setengah hati ya. Jadi akhirnya pakai uang sendiri segala macam. Makanya di Lindungi Intan sendiri tuh kita selalu sesuaikan adaptasi bisnis model yang kita butuhkan. Jadi agar mimpi kita, Lindungi itu punya mimpi pengen nanam pohon sejumlah penduduk Indonesia, which is 200 berapa puluh juta. Itu kan mimpi yang gede, dan nggak mungkin kalau nggak kita capai dengan bensin. Sedangkan secara startupnya sendiri kita nggak punya investment, masih pakai dana sendiri. Jadi akhirnya kita kelola setiap uang masuk itu gimana pemakaiannya gitu. Jadi gimana, makanya kita harus ngasih harga yang bersaing, terjangkau juga ke customer, tapi yuk kita juga dapat profit dari sana gitu. Korporasi yang sekalinya masuk itu udah bisa langsung cukuplah untuk jalan 1 bulan hidup gitu sih. Jadi selain kita juga ngejar retail yang kecil-kecil tuh, kita juga nyasar juga yang gede-gede buat nutupin operasional gitu. Karena bisnisnya adalah 1 pohon itu kita dapat duitnya langsung, berarti kita ngejar jumlah pohon yang semakin banyak gitu sih. Ya. Bagaimana Anda dapat menyeimbangkan antara kedua sisi tersebut, sosial dan juga sisi bisnisnya, jika ada salah satu yang lebih mendominasi? Karena kita udah hampir ngalamin 3 tahun dengan pendapatan yang nggak jelas, makanya makin kesini tuh kita mikir kalau namanya anak startup namanya runway ya, berapa umur yang kita masih punya gitu. Jadi selama umur kita masih panjang, kita tetap idealis terhadap misi sosial yang kita bawa ya. Jadi kita nggak pengen geser kemana-mana, walaupun banyak pertanyaan, kok Lindungi cuma nanam pohon. Menurutku nanam pohon bukan cuma ya. Jadi kita tetap menjaga idealisme dengan cara ya kita harus mandiri secara finansial, artinya kita nggak butuh pihak tertentu. Makanya servis-servis yang di luar nanam pohon kita masih sangat batasi sekali, dan kita nggak pengen ikut arus kemana-mana, tapi kita fokus di mana dari nanam pohon ini kita punya efek domino yang cukup besar kok. Jadi petani daerah di sana juga orangnya secara karena bibitnya kita beli bisa sejahtera, kemudian lokasinya jadi lebih hijau, lebih apresiasinya bisa tertahan segala macam gitu. Untuk lebih meyakinkan lagi masyarakat, apakah itu kemudian yang segmen korporasi ataupun mungkin yang retail, luasan-luasan lahan yang selama ini pohonnya sudah ditanam ulang oleh teman-teman Lindungi Hutan, ataupun mungkin luasan-luasan area tanam mangrove lah ya, yang kemudian sudah ditangani lah oleh teman-teman, itu di mana saja dan berapa luasannya? Iya. Jadi kita sekarang, karena kita tuh kayak aplikasi sekarang ya, mereka buka opportunity untuk bersama sama merchant lah dalam konsep mereka. Kita juga punya partner namanya petani atau komunitas di sekitar hutannya gitu. Sekarang kita ada di hampir 40 daerah di seluruh Indonesia gitu. Walaupun basisnya di Jawa Tengah, tapi kita bisa nanam di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, segala macam tempat, ada 40 tempat, dari mangrove sampai ke lokasi yang di pegunungan ya, tanaman-tanaman konservasi, dan harapannya memang kita menanam sesuatu yang nggak ditebang gitu, dan itu luasnya sekarang masih kecil, karena Lindungi juga ngerjain ini dari hal yang kecil sekali. Ini sekarang ada di sekitaran 20 hektar ya, masih kecil banget, dan harapannya sih dengan kerjasama atau exposure yang lebih itu bisa membantu juga kita menjangkau pihak-pihak yang selama ini kita belum kenal atau belum kenal kita gitu. Oke. Untuk segmen milenial, seberapa tinggi concern mereka terhadap isu lingkungan dan juga konsep yang kemudian Anda usung sejauh ini? Yes, jadi ini saya mau cerita hal yang menarik tentang milenial. Jadi mungkin orang-orang yang sudah suka banget tentang isu lingkungan itu sudah jadi fanatik banget ya, dalam tanda kutip, dalam konteks yang baik ya. Artinya mereka udah kemana-mana bawa tote bag, kemana-mana bawa stainless straw, mereka bawa tumbler kemana-mana. Jadi mereka udah bukan lagi kita ajakin lagi. Tapi yang saya mau bagikan adalah gimana gimmick untuk narik milenial gitu. Terakhir bulan ini tuh campaign-campaign dari anak-anak penyuka K-pop tuh banyak banget di Lindungi Hutan. Jadi mereka mungkin untuk tanam untuk dunia sendiri tuh nggak ketemu alasannya gitu. Tapi gimana kalau untuk idola kalian ngasih hadiah ulang tahun tuh nanam pohon. Jadi nggak karangan bunga yang bakal jadi sampah, tapi ini nanam pohon nih. Dan itu sangat ramai sekali Mas. Jadi kita hanya perlu menemukan campaign yang tepat untuk mereka. Oh yang suka K-pop tawarin K-pop. Oh yang suka beli produk yang menarik, yuk satu produk dibeli itu sama dengan nanam satu pohon. Jadi kita harus pakai pendekatannya mereka. Nggak bisa kita kaku dengan kalian harus jadi aktivis, kayaknya itu makin membuat orang antipati gitu, nggak respect. Jadi kami memberikan pesan dan kesan yang cukup sampai sama mereka itu relate lah gitu sih yang kita lakukan sekarang. Gitu. Oke, memang memerlukan sebuah delivery yang tepat gitu ya untuk kemudian men-treat segmen milenial ini. Tapi yang juga harus disyukuri adalah sudah ada concern terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang dimiliki oleh milenial.
Mas Ben, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Indonesia membutuhkan lebih banyak konsep-konsep bisnis sociopreneur agar kemudian ekonominya bisa tumbuh, bisnisnya tetap tumbuh, tapi nilai sosialnya tetap terjaga begitu. Sukses untuk Anda, salam sehat selalu, sampai jumpa. Baik, ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam program Power Breakfast, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang-orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And see you in the morning. Bye.